Nabi Ibrahim memiliki sifat yang jujur dan pemberani. Hal itu bisa dilihat dari kisahnya yang berdakwah kepada Raja Namrud yang terkenal otoriter. Nabi Ibrahim dengan keyakinan kebenaran akan wahyu ilahi ia mendakwah Raja Namrud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala yang disembahnya. Keberanian Nabi Ibrahim terbukti dengan ia menghancurkan berhala-berhala tersebut. Penghancuran berhala itu terdapat dalam Al-Quran. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar atau induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 58. Setelah melihat berhala-berhala dan tempat peribadatan mereka hancur, Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menangkap pelaku perusakan tersebut. Nabi Ibrahim pun diajukan dalam persidangan. Dalam persidangan tersebut terjadi percakapan. Percakapan tersebut terdapat dalam Al-Quran. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran Surah Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim pun tidak menjawab, iya atau tidak, tapi mengatakan bahwa salah satu dari patung itulah yang melakukannya. Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Seorang hakim berkata, engkaulah tahu bahwa si patung-patung itu tidak dapat berbicara dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, karena jawabannya akan memperlihatkan kebatilan yang selama ini mereka lakukan. Nabi Ibrahim pun menjawab pertanyaan hakim tersebut. Jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan? Tidak dapatkah kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa persembahan yang kau lakukan adalah perbuatan yang keliru, hanya difahami oleh setan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu, dan menguasakan kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaan? Walaupun dalam perdebatan kalah, Raja Namrud dan prajuritnya tetap menghukum Nabi Ibrahim karena terbukti sudah melakukan perusakan. Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain, karya Jalaluddin Al-Mahali dan Al-Syuuti dijelaskan bahwa mereka mengumpulkan kayu lalu membakarnya. Kemudian mereka mengikat Nabi Ibrahim dan melemparkannya ke dalam manjanik atau alat pelontar yang besar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sudah menggunung tersebut. Raja Namrud pun bersama para pembesar kerajaannya tertawa gembira melihat hal tersebut. Mereka mengira Nabi Ibrahim akan habis terbakar. Namun kenyataannya Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Yang terbakar adalah tali-tali yang mengikatnya. Api itu pun lenyap panasnya dan tinggal cahaya saja. Nabi Ibrahim pun selamat dari kematian karena api tersebut menjadi dingin. Setelah beberapa hari, api pun padam dan Nabi Ibrahim keluar dari api unggun yang kayunya itu telah hangus menjadi abu. Ketika api itu padam, penduduk Babilonia dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat. Mereka merasa heran dan takjub. Mereka tidak menyangka Nabi Ibrahim masih hidup, sedangkan api yang membakarnya sangat besar. Wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kebesaran. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim pun tidak terbakar, dan beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Api yang sesungguhnya memiliki sifat yang panas dan membakar, tapi Allah mengubahnya menjadi sejuk dan menyelamatkan. Hal itu terjadi karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api yang dinyalakan Raja Namrud untuk Ibrahim menjadi dingin karena perintah Allah. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 68 hingga 71. Allah memiliki kuasa atas segalanya. Hal itu sudah jelas dan telah ada dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu,
Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Yasin ayat 82. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memiliki keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan dan melindunginya. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, Malaikat Jibril datang menawarkan jasanya kepada Nabi Ibrahim. "Apakah engkau memerlukan pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Nabi Ibrahim berdoa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dan juga Nabi Muhammad SAW sewaktu ia mendengar orang-orang itu sungguh telah menghimpun tentara buat memerangimu. Hadis riwayat Bukhari. Hingga keduanya selamat dari kebinasaan. Nabi Ibrahim yang tak terbakar oleh api ternyata bisa dijelaskan dengan penjelasan ilmiah. Api dan panas adalah bentuk energi yang dampaknya dihasilkan akselerasi vibrasi molekul yang akseleratif. Kalau dalam teori fisika baru, kesadaran manusia bisa memengaruhi materi. Fisikawan Csikszentmihalyi berpendapat bahwa perilaku acak partikel-partikel dalam gerak Brown dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia atas kemauannya sendiri. Kesadaran dapat menghasilkan sebuah medan biogravitasi yang dapat berinteraksi dan mengubah medan gravitasi pengendali materi. Berkaitan dengan kasus Nabi Ibrahim, kesadaran akan keyakinan bahwa Allah akan melindunginya, yang mengintervensi vibrasi molekul-molekul akselerasi dan menahan proses nyala api yang normal. Dilansir dari hikmatulimatwatch.org, Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman LSBDHI meyakini mukjizat para nabi adalah bentuk sempurna dari tenaga dalam. Seperti dalam kasus Nabi Ibrahim, setiap tubuh manusia memiliki potensi dingin, maka dalam tubuh beliau mengeluarkan energi dingin yang sangat besar untuk melawan energi panas dari api, sehingga terbentuklah shield atau perisai energi dingin. Materi badan Nabi Ibrahim dilapisi energi dingin melawan energi panas, maka energi yang terkuatlah yang akan menang. Atau minimal kuantitas atau besarnya sama, terjadi keseimbangan. Gesekan energi dengan energi yang berlawanan biasanya memunculkan cahaya putih. Dalam hal ini, energi tubuh yang keluar dari tubuh Nabi Ibrahim membentuk shield energi dingin untuk melindungi pengaruh panasnya api. Dalam dunia persilatan ini disebut hawa dingin. Ada juga cerita lain di balik kisah Nabi Ibrahim. Pernah dengar bahwa cicak harus dibunuh? Kenapa cicak harus dibunuh? Ternyata ini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim, bahwa dulu cicak berpihak kepada Raja Namrud saat Nabi Ibrahim dibakar. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan untuk membunuh cicak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dahulu cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Menyikapi hadis ini, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang. Syarah Riyadus Salihin. Dari kisah Nabi Ibrahim tentunya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah tentang keyakinan kepada Allah yang mendatangkan pertolongan. Keyakinan terhadap Allah bahwa Ia adalah Maha Penolong hambanya. Saat tak ada satu solusi pun, akhirnya mendatangkan pertolongannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berjuang menegakkan kebenaran dan jalan agamanya. Yang kedua, mengenai pertolongan yang sempurna dari Allah. Allah memerintahkan kepada api agar menjadi dingin dan keselamatan terhadap Nabi Ibrahim. Perintah tersebut dinamai Amar Takwini, perintah perwujudan. Sehingga dengan demikian Allah mencabut potensi panas dan menjadikannya dingin. Tetapi dingin jika melampaui batas akan membahayakan. Makanya perintah dingin tersebut dibarengi dengan keselamatan Nabi Ibrahim. Ketiga, kita dapat melihat kekuasaan Allah. Hanya dengan kun fayakun, maka semuanya terjadi sesuai kehendak Allah. Nabi Ibrahim selamat. Sahabat beriman, itulah kisah Nabi Ibrahim yang tidak terbakar api ketika Raja Namrud memerintahkan untuk membakarnya. Dari kisah ini, banyak sekali hal yang bisa dijadikan pembelajaran, seperti tentang kekuasaan Allah dan keyakinan seorang hamba yang akhirnya berbuah pertolongan.
Semoga kita memiliki karakter seperti Nabi Ibrahim yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Allah hingga akhir hayat.